biasanya nanti apa enggak Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ya, oke, sangat semangat ya sepertinya. Mungkin ada salah satu dari teman kalian yang kurang semangat dari wajahnya yang paling pojok di situ. Dia kayak kurang semangat. Oke. Masa gedean. Oh, Ya, kalau saya dia atau hasilnya dulu. Sumu ini penting atau tidak lupa. Mungkin saya langsung ini. Oke. Sebelumnya kesini kan kita udah pernah melakukan pertemuan sebelumnya sesi konseling kelompok juga bersama beberapa teman-teman di sini ya. Nah, tapi di sini ada teman-teman yang baru. Mungkin kita bisa perkenalan teman-teman yang baru dulu atau enggak perkenalan teman-teman yang lama tapi perkenalan nama saja agar mempersingkat waktu. Bagaimana? Oke, semua. Oke. Wah, jadi satu kehormatan gitu ya. Perkenalkan, saya dari organisasi saya ini nama aja. Perkuliahan Oh, benar. Saya saat ini menjalani perkuliahan di Universitas Negeri Malang dari jurusan fisika. Ayo kita sapa bersama-sama. Oke, bisa dilanjut ke Mbak yang Perkenalkan, nama saya Citra biasanya saya dipanggil Paza ya. Saya dari UGM jurusan Dari kalian semua. Ayo, kita sapa bersama. Oke, bisa dilanjutin. kan saya ada acara lain saya sebagai konsultan BUMN. Halo Mbak Ina. Halo. Bisa next. Saya Diana, saya dari ekonomi bisnis dari Halo Diana. Oke, bisa lanjut. Perkenalkan saya Binti, mahasiswa yang membantu. Saya dari mahasiswa BSN. Kedua, kita berbasis konsentrasi ini dengan permasalahan khas tidak keluar gitu dari sini dan Kita sapa bareng-bareng. Ayo lanjut yang lagi ya. Perkenalkan, saya Sinta Lisa. dan yang ketiga kalian di sini juga saya yakin benar kan? Oke, ayo kita bisa sapa bareng-bareng. Oke, sebelumnya di sini kan teman-teman sudah terperkenalan, tapi saya lupa mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Digara Magdalena Farah. Saya bisa dipanggil Mbak Ara. Karena di sini kan kita seumuran, jadinya nggak usah dipanggil ibu ataupun yang lebih tinggi gitu. Mungkin panggil Mbak saja. Saya namanya Mbak Ara. Saya dari mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang semester 4 juga. Saya adik tingkat yang terarah ya. Iya, kenapa? Saya tadi itu bercanda dari UGM. Jadi anak Malang kan? Iya, saya rada-rada melenceng ya. Saya dari UGM tadi bercanda. Oke, dari kamu. Baik. Sebelumnya teman-teman di sini kan ada beberapa yang sudah pernah mengikuti konseling ini. Nah, untuk teman-teman yang baru join, apakah sudah pernah mengikuti konseling juga? Ini apa? Penggalian lagi gitu. Jadi saya Oh, semester 2. mungkin yang sama profesional tadi itu kan betul kan? Belum konseling kelompok, hanya individu. Susah. Susah dan tahu tuh. Oke. Kalau dari Mas ada nggak? Kalau saya kebetulan Dia kontak terus baru konseling. Oh, saya itu lab ya? Bukan fisika terus. ini masnya bikin bro. Iya. Kalau ke lab ya saya sering. Kalau yang ke kelompok ini saya baru sekali sih.
Oke, berarti ini yang kedua kali ya. Ya hitungannya. Oke, jadi teman-teman di sini sudah pernah mengikuti beberapa kali sesi konseling kelompok ya. Benar. Oke, kita di sini kan teman-teman sudah pernah mengikuti sesi konseling, di mana pasti teman-teman sudah mengetahui setiap sesi konseling mempunyai asas-asas gitu. Jadinya saya mengingatkan kembali bahwa di sesi konseling kali ini mempunyai asas-asas, ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi teman-teman jangan takut untuk menyampaikan apapun jika ingin ditanyakan kepada temannya ataupun lebih mengungkapkan perasaannya boleh saja. Dan di sini teman-teman apakah bersedia untuk menjaga kerahasiaan pada sesi konseling kali ini? Karena teman-teman bersedia, jadi hanya di forum ini dan hanya di tempat ini dan bersama teman-teman yang ini saja kalian bisa mendengarkan cerita itu ya teman-teman. Oke, kemarin kan pada pertemuan sebelumnya kita menyepakati untuk pertemuan selanjutnya itu masih mengangkat yang sama dalam masalahnya Mbak Zia. Apa kata bersedia juga untuk melanjutkan bersedia. Oke, bersedia. Kalau dari Mbak yang lain bersedia dan siap. Oke, sebelumnya Mbak Iza mungkin bisa menceritakan sedikit nih kepada teman-teman. Saya harap kalian juga saling yang membantu seperti itu. Bisa dikerasin lagi suaranya. Maaf, sebelumnya saya lupa kalau saya izin untuk mencatat dan kita mempunyai waktu 30 sampai 40 menit ke depan ya teman-teman. Mohon maaf tadi terlupa. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, jadi aku ulang ya. Jadi kan kayak apa namanya? Aku tuh kayak barunya kayak teman dari organisasi aku. Nah, tapi tuh kayak ngerasa paling cocok gitu loh sama temanku. Karena kayak aku tuh ya dia itu kayak yang kan kita sama cewek ya. Nah, aku tuh kayak lihat dia kayak cewek yang apa ya? Kalau semua pada ngerti kan kayak apa kayak pada awalnya aku baru banget kenal kan itu sekitar bulan Januari akhir pokoknya pas masuk organisasi itu ya. Iya benar, awal baru kenal. Nah pada awalnya aku tuh kayak nggak mau gitu loh, kayak aku nggak mau jadi kayak apa sih kayak lihat orang dari luarnya aja. Nah akhirnya kayak coba kenal aja siapa tahu dia kayak gitu. Nah tapi bukannya sama aku jadi semakin lama aja temenan kan sekarang udah 4 bulanan kan. Nah makin lama temenan ternyata dia itu kayak yang sakitnya di sini bahkan pernah satu kejadian itu kan kita kayak foto juga ada aku pernah sama dia sendiri Kalau melihat tugas orang lain dalam pokoknya dia iya dan itu fotonya nggak foto bareng gitu loh, foto bareng dan dia tuh kayak posisi itu yang dari teman-teman tapi kayak kan sebenarnya kalau foto kan kita nanti kalau anak zaman sekarang pasti teman-teman dilihat kan kalau kita foto pasti sampingnya kita mau ada sosok biar buatnya kita JJ. Nah waktu itu tuh yang foto itu nggak dikasih space jadi dia kayak cuma yang pempes mengangkat bawah gitu loh. Terus itu langsung kayak lagi dari foto itu tuh sambil kayak dan aku teman-teman aku terus kan yang lain kayak yang saya sedang jadi dia tuh kayak mau gimana ya ngerti kan kayak mau semua orang kalian biasa bahwa itu teman-teman itu dari ceritanya Mbak pada konseling sebelumnya di depan. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya terlebih dahulu.
kan kamu bilangnya kalau pas itu pintunya itu salah satunya contohnya pas lagi ya pas lagi dulu tiba-tiba dia nggak pas kamu tiba-tiba pergi ada nggak nanti kayak hal lain padahal itu juga sesuatu lain termasuk maksudnya sih kayak yang kayak fikih mas menunjukkannya itu dari organisasi benar waktu itu kan kita lagi kumpul tapi bukan kumpul yang formal kayak yang non formal bahasa agama gitu kan. Nah terus waktu itu tuh kayak kita tuh nyelotok tiba-tiba kita bahas cowok tapi kayak semua orang gitu maksudnya kita kayak bahas pasangan gitu loh. Nah terus si Aida dari adik tingkatku itu tuh kayak bilang ini semua punya pacar semua selain dia itu bisa aku nggak punya kok. Terus adik tingkat itu bilang gini iya dia sampai nggak punya cowok tapi pasti banyak yang kayak banyak apa ya kayak banyak yang dideketin gitu. Terus dia itu jawab gini enggak ya kan aku nggak pernah ngedeketin kan mereka yang deketin aku kayak jadi dia tuh bilangnya kayak gitu kayak aku tuh kayak kenapa sih kayak gitu kayak oke jadi kita semua kayak yo gitu kayak gitu. Terus ada pernah satu kejadian lagi kita itu kan yang kita kan pasti dalam pas waktu acara kita tuh kan sama-sama capek gitu ya setelah selesai acara kita kan pasti ada yang namanya eval gitu kan. Nah terus emang waktu acara itu dia itu kayak cuma minta untuk bekerja gitu. Jadi dia waktu itu kayak di eval sampai yang mereka banget kayak dia dikasih tahu gitu. Tapi dia itu malah kayak nyalahin orang yang bagi job desk. Yang bagi job desk kan acara. Jadi dia tuh juga pas acara bagi job desk ini kok sama acara padahal kita itu udah kayak kasih tahu sebelumnya kalau kita tuh ya orang-orang tuh dia tuh emang kerja sama job desk. Job desk kita bisa di kerja yang juga bisa gitu loh. Dan dia itu enggak dia tuh mikir buat itu maksudnya kan padahal dia itu punya jaringan yang cukup penting gitu. Jadi kayak dia tuh selain siapin dia tuh nggak mau disalahin gitu. Jadi waktu evaluasi itu kayak bagi banget akhirnya dia disalahin dan saya nanti kamu pas ngedeketin tapi ini deh kelakuan dari kamu ya maksudnya kamu pas tiba-tiba kayak kamu kayak maksudnya orang kadang sana orang nggak suka aku tiba-tiba langsung ditantang kayak gitu langsung diajak ngobrol kayak sing ya kamu gimana kayak gitu tapi orang bisa sih kayak malah nggak malas kayak aku semakin malas berdiskusi sama kamu pas semakin gak menjawab dan akhirnya kamu pas ngerti deh gimana kayak gitu kamu kayak awalnya aku tuh kayak coba gimana cara terus pada suatu saat aku tuh pernah marah tapi marahnya tuh bukan cuma ke dia aja kayak aku apa teman tapi secara nggak langsung aku tuh juga kayak lumayan nyindir kalau siapa dulu nih mungkin nggak Bayu dulu ya aku tuh nggak se-effort itu gitu loh kayak nggak usah merasa paling capek. Nah waktu itu aku marah banget terus dia itu langsung diam. Nah itu tapi setelah itu aku pikir kayak kita kan juga nggak bakal lama ya di sini kayak ya lama sih masih harus sampai satu periode sampai ada tahun jadi kayak lama-lama ya udahlah jadi aku yang saya tuh bingung kayak nggak terlalu kayak komunikasi gitu kayak biasa aja gitu. Kalau ketemu pun kayak ya udah biasa aja. Terus kalau kerja juga aku nggak serius ya setelah saya kayak gini. Terus tadi kan Mbak Dwi nyampe bahwa kalau dipikir-pikir juga ya udah mau lagi itu kan karena akan menjadi satu periode ke depan kan. Nah, kira-kira apa sih yang muncul di pikiran Mbak Dwi waktu kejadian tersebut? Ternyata pas itu kejadian waktu yang Mbak Dwi menceritakan mungkin pada saat ada hal-hal yang terjadi pada Mbak Dwi dengan temannya itu atau mungkin faktor pertama tadi Mbak Dwi tahu kenapa kok
saya tuh harus ya waktu pertama kali kan jujur aku lupa ya pertama kali kapan karena aku kan tadinya heboh banget meskipun masih 3 bulan tapi ingat sih ya waktu pertama kali belum ada yang kayak gitu kayak saya tuh juga betul ternyata dia ada kayak kalau dari teman-teman yang lain apakah teman yang lain ada yang bertanya dari Cinta yang juga sudah menanyakan nih. Oke, dari Mbak Binti apa Mbak Binti ngantuk? Mungkin Mbak Diana mau bertanya kepada Mbak Diana terlebih dahulu. Sebenarnya nggak pernah dapat bukan teman dekat aku maksudnya kayak aku tuh punya teman sama teman sekelas yang dia kayak ini tapi kalau temanku dulu itu dia lebih kayak yang mau dianggap anak kecil banget tapi dia tuh bukan teman dekat aku gitu teman-teman aku kayak aku nggak pernah kayak aku nggak pernah mau berinteraksi kalau sekarang kan kita pernah sih kayak mau nggak mau gitu loh harus ngomong gitu kalau dulu kan harus dulu cuma teman-teman kayak di sini tapi menurut saya kayak makin gitu dulu ya dulu itu nggak sampai kamu gitu dulu nggak sampai kan ya aku pun juga minim komunikasi gitu loh kalau komunikasi mungkin karena kita salah waktu ada kelompok atau ada apa saya pengen kayak yang tiap hari Seperti itu, Mbak Diana. Gimana? Apakah ada yang bertanya lagi? sudah. Oke, dari teman-teman yang lain? Belum ada? Dari Mbak Ines? Oke. Mungkin akhir-akhir ini gitu ya. aku mendukung komunikasi sama dia tapi yang paling akhir itu apa yang aku kenal sama kan kita kalau nggak cocok itu aku punya sendiri kan tapi kalau bahas saya itu pasti ada Terus kalau misalkan salah kan dia kan kejauhan ya dia yang punya jabatan lebih tinggi daripada aku jadi dia kan harusnya tahu semua hal gitu kan dan tapi dia malah barusan banget kemarin dia itu kayak ngecap di grup kayak jadi kayak kan emang ada perubahan sih ya dari broker ini kayak tapi perubahannya itu udah sebelum broker ini terjadi itu kayak 3 tahun yang lalu tapi ternyata dia itu nggak tahu jadi dia itu tahunya itu baru kemarin karena dia minta tanda tangan karena kan dia yang lumayan penting tapi dia itu nggak tahu jadi kayak dia langsung merefleksi dulu kayak tanya hal yang ini dia tanyakan terus aku jawab itu tuh emang dari dulu kayak maksudnya tuh kemana aja kita tuh bahkan dulu kita ada bertiga ya teman-teman kayak disebut aja panitia ini ya kita kan ada 3 sedangkan aku sama teman-temannya itu udah lulus ini itu dari 3 tahun yang lalu kayak perubahan itu kita udah tahu dan aku juga udah tahu dia yang punya jabatan lebih tinggi harusnya dia tahu semuanya gitu tapi ternyata dia tahunya baru akhir-akhir ini kalau kayak apa sih ditanya kira-kira ya kalau kamu kan masih satu periode dengan dia misalnya kamu koyok terus kamu koyok dia itu nanti terjadi seperti itu sedangkan dia kan nggak nyadar kan kalau dia itu adalah orang yang tinggi mesti dia itu di pandangan orang lain terus koyok misalnya minggu depan bulan depan pokoknya setiap pertemuan sampai 1 periode ke depan itu koyok ke depan kamu menghadapi perlakuan dia itu akan seperti apa maksudnya kamu kayak akan maksudnya kamu akan berani kayak dikit-dikit ada gimana Itu yang akan terjadi pada Dewi ketika menghadapi teman-temannya tapi di masa depan. kalau ini sampai terjadi ke depannya
aku bakal ngomong sih sama dia kayak aku mau ngomong apa sih yang buat aku yang nyaman karena aku nih kamu tuh nggak cepet ya teman-teman itu lama jadi kalau misalkan mungkin sampai setengah periode jadi begini kayak aku mau ngomong aku nggak nyamannya kerja tuh kayak gimana gitu terus kan juga aku ada berpikir kalau misalkan aku nggak suka sama dia terus dia pun juga nggak tahu gitu loh kenapa maksudnya kayak aku nggak suka jadinya aku kesel sendiri gitu loh jadi kayak aku tuh pengennya kalau nanti mau kayak ajak ngobrol bisa bukan aku mau bertanya kamu punya nggak sih kayak adenmu kamu kira-kira punya nggak sih kayak prinsip pertemanan yang tinggi gitu loh maksudnya kayak kira-kira kamu prinsipmu kayak aku tuh pengennya kayak kita temenan ya kayak kita sama-sama gitu loh kayak itu ya emang kadang kita pasti kayak iya kita kan juga mungkin kalau bercanda-canda kita kan pasti juga kayak yang bercanda tinggi gitu iya juga cuma bercanda gitu loh bukan kayak kamu tuh beneran gitu jadi ya aku maunya ada teman kuliah kayak teman SMA yang kayak aku maunya juga temen yang gitu aja bahkan gini aku mau cerita satu hal lagi kan gini kita kan ada yang grup bertiga kayaknya ada kayaknya nggak pernah ya soalnya kalau misalkan saya udah bikin baca nih sebelumnya kayak coklat nih sebelumnya terus misalkan bentuknya dan bulan mau saya cobain baca ada yang ngomong kasar kita kayak gini kok ngobrol sih oh no gitu loh paham gak sih gitu nah sedangkan kalau aku temenan sama teman-teman saya coba aku terus soalnya kan biasanya kita aja nggak ya bercanda-canda pasti kita kayak keceplosan bilang gitu kita tahu sebenarnya itu salah tapi kayak jadi kita bercanda aja kita juga nggak ada nutupin sama lain gitu kalau mau bertanya sebenarnya kan dia kan bilang di grup itu kan berarti medik kecil tapi medik besar kan nggak berani nah kira-kira kamu nggak berani tahu kayak kamu bilang ini kayak kamu aku udah bilang gitu tapi karena waktu itu kan kita tuh lagi pokoknya intinya kita lagi rame banget di grup itu nah jadi kayak ketimbun gitu loh jadi dia nggak baca tau gimana karena kayak waktu itu kita lagi semuanya lagi on terus lagi bercanda satu topik yang itu emang seru banget jadi kayak nggak ter-replay gitu wow sangat ini ya sangat oke mungkin dari teman-teman mungkin dari Mbak Ines Mas Aden kayak gitu ya tapi beda kalau dia itu kan kalau tadi kan Dwi kan perkataan pas waktu tulisan tapi kalau dia nggak gitu dia itu kayak misalnya ya nggak misalnya ini benar-benar gitu ya dia kan kalau misalnya kan kita gitu ya kita di circle kumpul ada orang terus gibahin ceweknya nggak dijibak gitu loh dia tuh kayak temen kan ada satu lagi dia tuh kayak nggak suka jilbaban jadi jilbaban cuma di sekolah aja terus aku tuh sama temen-temen kayak jilbaban kayak gitu tapi dia biasa nggak marah terus dia itu bilang bisa-bisanya bilang ke si temenku ini yang nggak mau jilbaban kayak gini astagfirullah aku nih kayak gitu waduh Islamnya wajib jilbab kayak gini-gini kok ini aku kan jadi kayak aneh kalau kayak ngono ya lah kok nggak ramah ya jadi malah nggak cewek kayak itu jadi kayak nggak jelas gitu loh jadi tapi aku langsung kayak kata dia aku langsung kayak gini kamu ingat temenku kok tapi kamu dewe malah buat jilbab aku gitu kan tapi dia kayak langsung tersadar maksudnya dia kayak waduh maaf aku tapi dia kalau yang lain gini namanya manusia kan semua nggak sempurna ngono loh jadi kayak ngono jadi kan nggak jelas oke mungkin sebelumnya mau ada tanggapan dari teman-teman nih dari Mbak Bidis dan dari Mbak Ines apa dari Mas Aden juga kenapa saya terus oke pernah punya teman kayak gitu atau punya teman yang bersama dengan Mbak Liza mungkin ada teman-teman yang berorganisasi juga terus ada yang seperti itu tapi saya mau tanya oke boleh yang menyadari itu satu yang lain dulu ya stop udah beberapa kan kita tuh temenan ada
awalnya ya sebelum ada angkatan baru itu berenam. Nah karena kita itu yang kedua cewek, yang empat itu cowok. Nah aku tuh nggak berani tanya ke empat cowok ini. Yang dua cewek. Iya, aku sama dia. Kan kita ada beberapa cowok. Aku tuh nggak pernah berani tanya ke empat cowok ini. Tapi ada salah satu cowok itu kayak setiap kali dia bilang gitu, setiap kali temenku ini tadi kayak melakukan hal-hal yang nggak masuk akal sama kita, dia tuh kayak bilang kayak gini, gila. Kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Jawa yang ngomong kayak gila nih yang gue suka mulai kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kayak selalu langsung roasting di depannya gitu loh. Aku tuh sebenarnya kayak aku tuh nggak tahu dia tuh bercanda atau kayak gimana, tapi kayak pokoknya tuh serius. Dan setiap kali temen yang cowok bilang gitu, dia tuh kayak diam kayak wes ya maaf kayak lanjut lagi diam. Jadi aku tuh nggak tahu temen kayak cowok itu bercanda atau gimana, tapi tuh kayak setiap kali tuh gitu kata teman-teman. Tapi aku nggak pernah berani tanya ke dia. Oke, aku bertanya ada jam pandang cowok dan Mbak Rima ya. Berarti yang respon cuma satu cowok ini nggak respon apa ya? Yang lainnya cuma diam aja dan bukan lain gitu di belakang. Mbak kenapa nggak kayak coba ngobrol ke cewek ini. Nah aku tuh kayak masih belum ada kayak aku kayak ya aku tuh kan pernah yang aku ceritain aku marah ke dia kan, tapi aku nggak marah ke dia aja. Tapi kalau buat ngobrol aku tuh kayak masih belum punya keinginan gitu. Aku kayak lihat dulu sejauh mana dia melakukan hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Nah kan tadi Mbak Citra sudah ada rencana kayak aku tuh sebenarnya ada rencana buat ngobrol, karena kan satu tadi itu pasti nggak cepet gitu ya. Jadi kayak nanti kalau misalnya baru setengah hari dia gitu, nanti aku bakal kayak aja omong gitu langsung ke orang aku mau bertanya kira-kira dari pick-me-nya si dia ini kira-kira apa sampai ke graduation kayak misalnya kalau misalnya kan cewek-cewek biasanya kan ke situnya juga ya, maksudnya confession dan penampilannya. Nah pernah nggak dari confession atau penampilan itu berhubungan dengan kamu kayak sampai yang bikin kamu tersinggung kayak gitu? Kalau itu sih enggak ya. Kalau masalah OOT gede nggak sampai kayak gitu sih, nggak sampai kayak yang dibanding-bandingkan. Karena memang aku mau bertanya Mbak Nala, kira-kira tadi kan dari rencana kamu kan mau ngajak ngobrol ya, kalau misalnya dia akan over biasanya kamu mikir kira-kira dia mungkin apa kayak aku bisa dengan kamu ya otomatis kan antara sifat dan maksudnya antara membicarakan penting kan ya hal sensitif. Kamu kira-kira mikir nggak itu kayak banyak seperti apa dengan pikirannya yang nggak negatif itu loh, kayak mikirin hal yang nggak akan pastinya iya sih, mungkin yang nggak akan terjadi karena kan gitu. juga aku tahu kalau misalkan ada sengaja obrol terkait hal itu pasti kita juga merasa gitu kan. Tapi menurut aku nanti aku kalau dia tuh nggak kayak langsung yang buat dia apa ya, meskipun aku nggak suka sama dia tapi aku tuh pokoknya bakal kayak harus gitu loh, karena kan dia tuh cuma harus berjalan memperhatikan paling pokoknya sebenarnya kayak yang nggak nyaman sama atau menurut kamu gimana. Jadi kayak tetap aja aku ajak dia diskusi gitu. Jadi kayak aku nggak langsung salahin dia atas sifatnya nggak masuk akal tadi. Mungkin ini pick-me-nya ini itu ketika ada acara atau setiap ada pertemuan organisasi yang enggak begitu penting. Kadang sih ya, kadang dia apa ya, jadi kadang saya kasih kata gini ya, dia itu kadang oke kita akhiri nih, saya izin maaf ya teman-teman, mungkin saya karena itu kalau misalkan kita solusi yang nggak formal itu kan kayak pelanggaran tadi kita juga sudah beberapa kali ya mbak. Ketika dia telat dia itu kayak pasti kan kayak yang kalau misalkan kita kumpul dia telat kan dia pasti entah itu dia ketinggalan pasti kemana semua kita bahas entah itu
penanaman dia jadi nggak diperhatiin ya kayak kalau misalkan dia gitu dia tuh kan diem aja itu jadi kasihan ke dia karena dia kalau dia tuh kayak mukanya tuh kayak kasihan gitu loh jadi kayak terus saya tuh kesel sama dia karena saya juga kasihan gitu itu kadang bisa menangkap berarti saya izin tadi izin meyakinkan berarti yang mengganggu dari si peneliti itu saya karena yang awalnya memiliki kehidupan dalam memiliki akan menggunakan data apa ya terlalu teman-teman mungkin ada dari Mbak Ines masih mungkin saya lah ini beda lagi terus kan berarti kan yang paling mengganggu ini yang kadang-kadang yang paling mengganggu ini terus yang diinginkan Mbak baik ya itu kayak ada sebenarnya kayak yang formnya dia dia kayak nggak mau pasang padahal di formnya dia kayak aku tuh kayak biasa kata kamu yang nggak saya gimana kayak biasa kamu itu ya kamu kayak yang saya di sini karena teman di forum itu kita harus menggunakan yang bagus kecuali kalau ada di kecil kita kan teman-teman dekat aja tapi waktu itu kita tuh lagi bercanda waktu itu bercanda mungkin kalian bisa ada kesempatan seperti itu ya bercanda yang saya mau mengucapkan terima kasih karena namanya anak masih semua ya emang nggak boleh jalan ya itu loh kita bercanda nggak perlu sama sekali nggak perlu jadi kayak kamu nggak sentuhin aja di tapi dia nggak sampai kan yang si dalam videoku sampai bilang dia nggak mau maksudnya dia nggak mau yang aneh di luar besar terus kalau ada pertemuan dengan besar dengan luar besar sudah oke karena mengingat waktu juga mengingat waktu kan di sini sangat terbatas ya kan 30 dulu sampai 40 menit gitu. Nah sekarang itu sudah mau habis waktunya jadi di sini mungkin ada yang ingin menyimpulkan dulu. Oke, kalau gitu saya simpulkan dulu. Di sini tadi Mbak Dwi berpikiran bahwa Mbak Dwi itu mempunyai satu teman yang temannya itu di dalam organisasinya yang ini gitu ya. Nah, Mbak Dwi itu berpikiran bahwa temannya itu selalu piknik di antara anggota divisinya itu sebenarnya kan ada masalah karena foto gitu kan tapi kok Mbak Dwi pikir semakin berkelanjutan terus Mbak Dwi itu juga sempat ngomong tertimbun chatnya gitu ya nah Mbak Dwi juga punya sampai itu pada temannya mengajak diskusi temannya untuk mencari jalan keluar biar sama-sama damai gitu ya. Oke, gimana nih perasaannya Mbak Dwi setelah melakukan sesi konseling bersama teman-teman dari kesepakatan yang sudah tapi ketika untuk melihat merefleksikan masalah dia dengan situasi seperti apa itu bisa disampaikan situasi yang dia dapatkan apa ya dari refleksi terhadap dirinya bisa seperti itu fokus kepada satu makasih ya teman-teman semuanya waktunya di pagi hari untuk melakukan sesi konseling ini terima kasih nanti kita jangan khawatir teman-teman di sini nanti kita membahas permasalahan teman-teman yang lainnya di sesi berikutnya ya oke terima kasih teman-teman semuanya kita semuanya